Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari yang luar biasa. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari-hari ini kita masuk momentum Prapaskah, dan kita akan sebentar merayakan hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, atau lebih dikenal dengan Hari Jumat Agung. Mari kita akan membahas sebuah tema, yaitu perkataan agung Yesus di Golgota. Seri yang pertama, Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Yesus dibawa oleh serdadu Romawi menuju ke suatu tempat, yaitu tempat tengkorak. Dan Yesus disalibkan di Bukit Golgota bersama dengan kedua penjahat. Yang satu ada di sisi kanan, yang satu ada di sisi kiri. Menurut hukum Romawi, orang-orang yang tersalibkan adalah mereka yang melakukan kejahatan. Namun Yesus berbeda dengan kedua penjahat yang disalibkan pada waktu itu. Yesus tidak melakukan kesalahan, dan sebenarnya dia tidak layak untuk disalibkan. Tetapi Yesus tersalibkan pada waktu itu. Memang ini semua harus terjadi karena Yesus harus melaksanakan misi Allah, misi Bapanya, di mana Yesus harus datang ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saudara, orang yang tersalibkan, mereka biasanya akan keluar kata-kata cacian, makian, sumpah serapah, hujat, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus pada waktu itu, dia tidak mengucapkan satu kata pun yang negatif. Justru di seri yang pertama ini kita belajar ucapan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama yaitu, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari perkataan Yesus ini kita belajar, yang pertama, bagaimana Yesus ini adalah pribadi yang mengampuni. Saudara, kita tahu Yesus disalibkan karena adanya kebencian dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Dan orang-orang Yahudi juga meneriakkan, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Dan mereka benar-benar menyalibkan Yesus karena adanya perasaan dengki, adanya kebencian di dalam diri mereka. Namun yang luar biasa, di tengah Yesus menerima cacian, hujatan, makian, cemoohan, bahkan Yesus juga disiksa, dianiaya oleh para serdadu Romawi. Tapi yang luar biasa, di atas kayu salib, di Bukit Golgota, Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat. Ini pelajaran yang penting. Yesus telah memberikan contoh keteladanan buat kita. Bagaimana Yesus mengampuni mereka yang telah melakukan perbuatan jahat. Saya berdoa biarlah di hari ini, mari belajar seperti Yesus. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dihina, ketika engkau dikhianati, ketika engkau mengalami perkara-perkara yang membuat engkau tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang begitu baik tiba-tiba mereka berbuat jahat, saudara, mari hari ini lepaskan pengampunan. Seorang tokoh agama berkata, mereka yang tidak pernah mengampuni, mereka adalah orang yang lemah. Tetapi orang yang mengampuni, mereka adalah orang yang kuat. Saya percaya hari ini Anda adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Mari kita harus mengampuni musuh kita. Dan Tuhan mau kita melakukan tindakan ini, sebab ekspresi kasih itu harus diwujudkan dengan cara mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka itu artinya kita menyimpan kebencian. Dan siapa yang menyimpan kebencian, maka di dalamnya tidak ada kasih.
Oleh sebab itu mari di dalam renungan yang singkat ini, mari kita belajar seperti Yesus. Apapun luka yang digoreskan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan hidup kita, mereka yang pernah berteman dengan kita, atau siapapun juga, mari belajar, ampunilah mereka. Dan jikalau kita mengampuni, maka itu artinya Anda adalah pengikut Kristus. Kiranya renungan momentum Prapaskah ini kembali menyadarkan kita supaya kita mengampuni orang-orang yang melukai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.